Jangan upaya menghancurkan dan menghilangkan nyawa seseorang. Firman yang pendek ini semoga akan berdampak dalam hidup kita supaya apapun masalahnya, jaga supaya kita tidak menghilangkan nyawa seseorang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, salam sukacita, salam damai sejahtera. Sebagaimana jadwal kita dalam beberapa hari kita akan belajar soal 10 hukum Taurat. Dan untuk hari ini saudara-saudara, pembacaannya sangat pendek, terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 13. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, jangan membunuh. Saya ulangi sekali lagi, jangan membunuh. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kita membaca hukum ke-6 hari ini, jangan membunuh. Jangan membunuh. Saudara, ketika saudara mendengar hukum ini, jangan membunuh, ini hal yang saya kira cukup penting dalam hidup kita. Dan banyak orang mungkin merasa dia mampu untuk tidak bisa, untuk tidak membunuh. Mungkin saja kita berpikir begitu. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang memang kita diperhadapkan pada pilihan yang rumit. Ada ungkapan kira-kira begini, seperti makan buah si malakama. Kalau makan bapak mati, tidak makan mama mati. Seolah-olah kita ada andil di dalamnya. Oke, mari kita pahami dulu hukum ke-6 ini seperti beberapa catatan yang ingin saya sampaikan buat kita untuk kita merenungkan, dan lebih dari itu adalah kita pakai dalam hidup kita tiap hari. Saudara-saudara, sebenarnya kita harus mulai dari pertanyaan bahwa apa tujuan hukum ke-6 ini diperintahkan oleh Tuhan buat kita semua. Sebenarnya apa tujuan Tuhan? Yang ingin disampaikan kepada kita semua adalah tujuan hukum ke-6 adalah menciptakan penghargaan. Sekali lagi, tujuan hukum ke-6 itu adalah menciptakan penghargaan. Penghargaan bahkan yang sangat mendalam dan bermartabat. Sudah mendalam lagi bermartabat atas kehidupan manusia di dalam masyarakat yang berbudaya, beriman, beragama. Mestinya kita jaga baik-baik supaya orang pun kehidupan itu adalah kehidupan yang penuh dengan penghargaan. Karena itu hukum ini dibuat untuk kepentingan itu. Ada penghargaan. Penghargaan yang mendalam terhadap martabat kehidupan manusia. Saudara-saudara, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perbuatan membunuh bukan sekedar tindakan fisik. Perbuatan membunuh itu bukan sekedar sebuah tindakan fisik sebenarnya. Tetapi saudara-saudara, itu mencakup sebuah sikap kebencian. Mencakup sebuah sikap kebencian. Jadi membunuh ini, dia tidak terlepas dari sebuah sikap kebencian. Untuk menghargai, untuk menjaga dan memberi penghormatan terhadap penghargaan kepada kehidupan seseorang, mestinya tidak boleh diisi dengan kebencian. Saudara-saudara, kebencian itu serius. Kenapa? Karena kalau orang benci orang itu bisa saja berakhir dengan pembunuhan. Kalau orang benci orang, maka ada kemungkinan dia merancangkan pembunuhan. Kalau orang benci orang ini tanpa sadar ini memicu sebuah pembunuhan. Karena itu berhati-hatilah dengan kebencian. Karena kebencian bisa mengakibatkan pembunuhan itu terjadi. Jadi pembunuhan ini sangat berkaitan dengan sebuah tindakan secara sengaja, tindakan secara sadar, oleh karena kebencian untuk menghilangkan nyawa seseorang. Jadi ini tindakan sengaja. Supaya sebentar saudara tanya, bagaimana kalau saya tidak sengaja Pak? Misalnya ada bawa motor,
begitu, atau bawa mobil dan seterusnya, kemudian menabrak dan seterusnya. Membunuh itu berarti, saudara-saudara, membunuh berarti mencabut nyawa manusia, menghilangkan, jangan bilang mencabut, menghilangkan nyawa manusia sebagai akibat dari sebuah kebencian yang berkobar-kobar. Kebencian yang berkobar-kobar terhadap seseorang itu, saudara, kadang-kadang bisa berujung pada upaya untuk menghabisi dia, upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Mencabut atau menghilangkan nyawa manusia dalam keadaan berbeda mungkin merupakan masalah yang lain sama sekali. Yang dimaksudkan di sini adalah, saudara-saudara, kalau kita membaca Alkitab, kita berjumpa dengan Tuhan Allah yang sangat-sangat setia, yang sangat baik, bahkan menghargai kehidupan kita sebagai manusia. Kan dia menciptakan kita. Bukan saja penuh cinta, tetapi penuh penghargaan. Bagaimana justru manusia saling berupaya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Kadang-kadang saudara kita sangat tega untuk melakukan hal itu. Ini bahaya, saudara-saudara. Kita ketika belajar tentang hal ini, jangan membunuh, mestinya dia dipandang sebagaimana kita memandang bahwa hukum ini memberi pesan yang kuat bagaimana kita menyelamatkan nyawa. Jangan membunuh, ini pikiran positifnya adalah kamu jaga baik-baik supaya orang punya nyawa itu terselamatkan. Menyelamatkan nyawa dan bukan untuk menghilangkan nyawa. Hukum ini mesti dilihat secara positif. Supaya kita lihat bahwa semangat dari hukum ini adalah bagaimana kita menjaga nyawa. Bukan saja secara pribadi, tetapi juga untuk nyawa orang lain. Dan kita memberikan penghargaan. Seperti apa catatan yang pertama. Kita mesti menafsirkan hukum ini secara positif. Kenapa? Hanya dengan sikap inilah kita dapat secara tepat memahami apa yang dimaksudkan Tuhan bagi kita. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan untuk menjaga nyawa seseorang, bukan menghilangkannya, kita diperhadapkan pada pikiran yang menarik ini, saudara, bahwa secara ideal kita diperhadapkan pada hanya dua pilihan. Itu secara ideal, ideal. Kita diperhadapkan pada pilihan benar atau salah. Itu secara ideal. Namun kita selalu berhadapan dengan keadaan di mana kita dipaksa memilih bukan soal benar atau salah, tetapi kita diperhadapkan pada dua macam hal yang salah. Kita dipaksa untuk mengambil keputusan. Contoh, dalam keadaan ini etika tidak akan mengubah yang salah menjadi benar, yang salah tetap salah. Hanya kesalahan itu mungkin lebih kecil. Kenapa? Karena dia ingin menjaga kehidupan. Menjaga kehidupan, bukan menghilangkan kehidupan. Contohnya seperti pada kasus aborsi. Ini yang legal ya. Yang legal. Yang dilakukan oleh dokter. Ketika ada masalah, ibu atau anak. Daripada dua-dua hilang. Maka diupayakan begitu rupa supaya satu. Upaya menyelamatkan nyawa. Begitu. Ini dilihat secara berbeda. Saudara-saudara, perkara-perkara ini hanya bisa dijawab dari batin seseorang secara mendalam. Apa yang menjadi pikiran, perasaan, iman kepada Tuhan sekaligus dalam konteks menjaga nyawa seseorang. Maka hal ini mesti dilihat secara baik. Jadi sebenarnya ini kasus yang sangat-sangat saya sebut sebagai yang kasuistik sekali. Supaya kita tidak dengan gampang-gampang melakukan itu. Tetapi hukum ini positif, mesti kita lihat bahwa jangan kita berlakukannya secara kaku supaya kemudian kita terakhir tidak pukul nyamuk juga. Itu membunuh itu. Terakhir macam-macam lah. Ada banyak hal yang kita alami. Kenapa? Kan kita bukan hidup dalam dunia yang ideal. Kita hidup dalam dunia yang realistis. Realistis dengan sejumlah pilihan-pilihan sulit.
dalam hidup ini, termasuk seperti kematian, aborsi misalnya. Saudara-saudara, pada prakteknya, dalam kehidupan kita di dalam masyarakat, saudara-saudara, kita memang tidak bisa membunuh. Banyak orang tidak bisa membunuh karena dia tidak bisa lah. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya alat, dia tidak punya rencana, segala macam. Tidak bisa. Tetapi di awal tadi saya bilang bahwa hati-hati dengan kebencian yang ada di dalam kita. Kebencian yang ada di dalam kita itu, saudara-saudara, kadang-kadang akan memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang nekat, yang lebih. Bukankah kita temukan ada orang bunuh diri? Kalau diri sendiri saja disubunuh ini. Mau bunuh gas mati dia pun diri sendiri. Ada orang membunuh orang lain. Kita mengikuti berita yang banyak di media elektronik dan seterusnya. Ada banyak begitu. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita menjaga diri kita. Marilah kita dengan spontan kita akui bahwa tidak ada peraturan yang tegas sekali dalam menangani masalah-masalah yang kemudian memperhadapkan kita pada pikiran-pikiran yang sulit, pada situasi-situasi yang sulit sekali. Ketika diperhadapkan pada ini secara medis dilihat bermasalah ini, kalau tidak segera diambil tindakan, ibu bisa meninggal atau anak bisa meninggal. Jadi ini saya mau bawa kita pada hukum ini dalam pikiran yang positif. Saudara-saudara, pilihan itu terletak antara antara sebuah kehidupan di mana kita mesti memilih. Memilih di antara hal yang sulit sekali. Tentunya yang salah itu tetap salah. Tetapi yang saya lihat di sini adalah bagaimana dalam keadaan yang sulit, dalam pergumulan yang sulit, kita tetap bisa menjaga sesuatu yang tidak melanggar kehendak Allah. Tidak boleh rubah, tidak boleh setuju, tidak boleh merubah yang salah itu menjadi benar. Tetapi dalam pilihan yang tadi kita diperhadapkan pada dua hal yang dua-dua buruk itu, mestinya dipikirkan adalah menjaga kehidupan, bukan menghilangkan kehidupan. Nah, dengan demikian sekarang saudara, untuk membahas tentang jangan membunuh ini, saya mengarahkan pikiran kita kepada dua hal saja tadi itu. Sudah setelah beberapa hal ini disampaikan, mari kita secara lebih terfokus kita lihat kepada hal ini. Tujuan hukum ini dibuat adalah menciptakan penghargaan. Menciptakan penghargaan yang mendalam terhadap martabat kehidupan manusia, supaya kita dapat menjaga nyawa seseorang ataupun diri sendiri. Dalam masyarakat yang berbudaya, dalam masyarakat yang beragama dan beriman. Ini hal pertama, mesti kita lihat tujuan ini serius. Dan yang kedua, saudara-saudara, soal kebencian di dalam hati kita. Apa yang membuat kita benci? Coba saudara renungkan, apa yang membuat kita benci ya? Kita kadang-kadang ini benci ini terjadi oleh karena kita tidak puas. Benci itu seringkali terjadi karena kita merasa kalah. Benci itu seringkali terjadi karena kita merasa gagal. Benci itu seringkali terjadi karena iri hati. Benci itu seringkali terjadi karena kita merasa kita diabaikan. Nah, ini kita pun soal. Ini nih jangan dibiarkan bertumbuh di dalam kita. Dia akan merusak kehidupan kita. Kalau sampai kita tidak mampu, kalau sampai kita tidak bisa membunuh seseorang oleh karena kebencian dan lain-lain tadi yang sudah ada di dalam hati kita, maka minimal dia bisa merusak hidup kita sendiri.
Siapakah di antara kita yang hidup dalam kebencian lantas hidupnya bahagia? Siapakah di antara kita yang hidup dalam kepahitan dan amarah yang meluap-luap lantas hidupnya bahagia? Siapakah di antara kita yang hidup dalam kebencian lantas memberikan penghargaan yang mendalam terhadap martabat dan kehidupan manusia? Siapa di antara kita? Tidak ada kan? Dan karena itu dibutuhkan hati yang baik, hati yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa fokus kita kepada dua hal ini? Kan Tuhan mau supaya memandang kepada penghargaan terhadap kehidupan yang mendalam. Manusia mesti menjaga itu. Ini bukan larangan kosong untuk kemudian hanya akan menghukum. Tidak. Ini mengajar. Tuhan mau mengajar kita untuk memahami tentang sebuah kehidupan. Kehidupan yang pantas dihargai. Kehidupan yang pantas di dalam masyarakat untuk saling menjaga seorang dengan yang lain. Supaya saudara-saudara, amin, kebencian merusak kehidupan. Supaya kemudian ketika kita bawa kendaraan, kita bawa dengan hati-hati. Supaya ketika kita berjumpa dengan pertengkaran ini terjadi di mana-mana. Dalam rumah tangga juga kita bertengkar, suami istri, orang tua anak. Dalam persaudaraan juga mungkin kita saling baku marah, ipar dengan ipar. Dalam persaudaraan mungkin kita lagi tidak beres sama papa mantu atau mama mantu. Ini yang mesti dijaga begitu rupa supaya ingat kehidupan itu penting. Kamu jangan membiarkan dirimu diatur oleh kebencian, oleh kepahitan di dalam hati kita. Karena itu membawa sesuatu yang tidak baik bagi kita. Kepahitan itu membuat kita tidak nyaman dan kita tidak aman dalam kehidupan kita. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Tuhan mau melarang kita jangan membunuh supaya kita memberikan penghargaan kita terhadap kehidupan. Jangan merusak kita pun diri. Saudara-saudara, kadang-kadang ini kita merusak kita pun diri. Banyak anak-anak muda yang merusak dirinya dengan narkotika. Upaya untuk menghancurkan diri. Menghancurkan dirinya dengan mabukan. Menghancurkan dirinya dengan apa ya? Kita kadang-kadang selalu nakal itu. Di jalan-jalan itu dengan motor, dengan apa. Salib sana sini, sana sini. Karena itu hargailah kehidupan kita. Hargailah kehidupan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kehidupan yang dia percayakan kepada kita adalah sebuah kehidupan yang penuh penghargaan. Bukan saja seseorang terhadap dirinya, tetapi orang lain juga dipanggil untuk memberikan penghargaan, menjaga nyawa. Itu berarti saudara-saudara, dalam hukum ini kita semua diperhadapkan kepada sebuah pilihan supaya turut memperhatikan dan menjaga kehidupan orang lain. Memperhatikan dan menjaga kehidupan orang lain. Kan itu yang anak-anak mantu, don jangan berdoa cepat-cepat supaya mama mantu, bap mantu mati cepat-cepat. Itu upaya membunuh, tapi dia sengaja melibatkan Tuhan. Coba Tuhan panggil bap tua sudah, mam tua sudah. Jadi dia mau tetap tangan bersih, dia libatkan Tuhan. Saudara-saudara, ini perintah supaya kita saling memberikan penghargaan, saling menjaga. Sebab tentang membunuh ini hanya dua. Pertama, kita bunuh diri sendiri, atau yang kedua, orang lain membunuh kita. Karena itu masing-masing kita mesti menjaga. Bagaimana menjaganya? Jawabannya adalah ingat, kehidupan itu mahal. Kehidupan itu pantas dihargai. Kehidupan itu pantas diberikan penghormatan dan penghargaan yang mendalam. Kehidupan itu bermartabat. Kehidupan itu Tuhan yang kasih. Mesti dijaga. Nah, itu dia maksud supaya kita melihat ini hukum ini sebagai sesuatu yang penting. Jangan membunuh supaya kamu menjaga. Jangan membunuh.
Jangan membunuh supaya kamu satu dengan yang lain saling memperhatikan. Jangan membunuh supaya kemanusiaan kita menjadi hancur. Jangan membunuh supaya kita tidak kelihatan meremehkan dan merendahkan martabat dari kehidupan. Saudara-saudara, ada satu kisah yang luar biasa, saudara-saudara, walaupun ini menjadi sebuah ketetapan Allah. Mari kita lihat, saudara-saudara, bahwa ternyata Tuhan Yesus itu, ini sebuah tindakan yang terjadi atasnya. Bahwa Tuhan Yesus dibunuh mati. Waktu Tuhan dibunuh mati, saudara-saudara, dalam peristiwa di kayu salib, ini sangat mengenaskan. Ini sangat mengenaskan. Dan karena itu, saudara-saudara, kehidupan itu mesti menjadi sebuah kehidupan yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Saudara-saudara, apakah kita memang sementara menjaga kehidupan? Apakah kita sementara menjaga betul-betul rupa dari kehidupan kita? Tetapi kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Saudara-saudara, kita lihat kadang-kadang di ganggang, di tikungan-tikungan kecil, ada orang yang dengan sengaja dia kasih tinggal dia punya ini pagar halaman ini, pagar hidup seperti ada bunga atau apa itu masuk sampai tengah jalan. Itu sangat bermasalah kalau kendaraan dari dua arah yang berlawanan sampai di situ. Dan kemudian kita cuci tangan, biar mereka yang salah, tapi mari kita buat dengan baik. Supaya semua orang tidak terancam kehidupannya. Supaya setiap orang punya kehidupan itu kita hargai. Jangan membunuh. Jangan berusaha untuk menghancurkan orang lain. Jangan berusaha untuk menghilangkan nyawa seseorang. Jangan. Kita mestinya hidup dalam penghargaan. Rasa hormat, rasa yang penuh kasih. Rasa di mana kita tahu bahwa Tuhan Allah memberikan kepada kita hidup yang luar biasa sekali. Saudara-saudara, sangat penting untuk kita pahami bahwa hukum ini dipandang dari segi bila mana kita dapat menyelamatkan nyawa manusia dan bukan untuk menghilangkannya. Tuhan Yesus berkata, Ia telah datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ia mengajarkan kepada kita untuk memikirkan hukum ini sebagai wahyu yang semakin meluas dan pengertian yang mendalam tentang maksud Allah yang telah dinyatakan terus menerus. Tidak selamanya membunuh itu dengan benda tajam, tapi membunuh juga bisa lewat ucapan dan kata-kata kita yang membunuh karakter, semangat orang lain. Oke, mungkin itu kita bisa bahas di bagian yang, tapi khusus untuk hukum jangan membunuh ini betul-betul upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang. Yang dimaksud dalam hukum ini adalah upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang yang dibangun di atas kebencian. Kebencian yang meluap-luap ini membuat kita mau untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Cara-cara untuk menghilangkannya banyak. Banyak. Berbagai-bagai. Ada yang pakai parang, ada yang racun, ada yang bakar orang punya rumah sekaligus dengan orang di dalam itu membunuh. Jangan kita terlibat di situ. Janganlah kita membayar orang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Jangan menginginkan kematian seseorang dengan cara yang mengenaskan. Janganlah kita mengabaikan dan menganggap sepele kehidupan orang lain. Jangan kita melakukan itu.
Tidak boleh ada orang kehilangan nyawanya karena kita. Oleh karena kita, jangan. Mari berdoa supaya kita terus saling menjaga. Dalam konteks ini membunuh tidak sekedar berarti menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga semua ucapan, perilaku, dan tindakan yang tidak menghargai, membatasi ruang gerak hak hidup orang lain. Yaitu itu kita bicara tentang pembunuhan karakter seperti tadi yang disampaikan. Tapi hukum ke-6 ini khusus memang untuk ingat nyawa seseorang itu penting untuk dijaga, untuk mendapatkan penghargaan yang mendalam dan bermartabat. Jadi jangan ada upaya menghilangkan nyawa orang lain. Jangan. Nah, kita bicara tadi dalam dua konteks. Karena itu maka hukum ke-6 menciptakan penghargaan, tetapi sekaligus bahwa dia mesti dilihat dalam apa ya? Dalam sebuah upaya menjaga kehidupan seseorang, bukan menghancurkan. Upaya menjaga kehidupan dan bukan menghancurkan. Jangan membenci. Membenci itu bisa membawa kita sampai di situ. Sampai kita bisa membunuh orang lain. Jangan. Kuasailah hati kita, kuasailah hidup kita. Iya. Karena itu saudara-saudara, setiap orang mestinya memandang yang seorang lain itu menjadi orang yang penting dalam hidupnya. Jangan abaikan kehidupan orang lain. Nyawa. Kalau ada orang yang sakit dalam keluarga, saya omong dalam konteks keluarga saja, kan kita tidak mungkin urus semua orang yang sakit di mana. Kalau ada orang yang sakit, orang tua kita atau siapa, ambil waktu urus. Bukan membiarkan secara sengaja sampai dia menemui ajalnya. Jangan. Kehidupan ini mesti dijaga. Kenapa? Karena itu Tuhan menciptakan ini manusia agar supaya manusia itu mendapatkan sebuah penghargaan atas kehidupannya. Apalagi kita hidup dalam masyarakat berbudaya. Apalagi kita hidup dalam masyarakat beragama. Apalagi kita hidup dalam sebuah kondisi di mana kita tahu persis bahwa manusia melebihi ciptaan lainnya. Mari kita jaga kehidupan kita. Jangan upaya menghancurkan dan menghilangkan nyawa seseorang. Firman yang pendek ini semoga akan berdampak dalam hidup kita supaya apapun masalahnya, jaga supaya kita tidak menghilangkan nyawa seseorang, tapi tetap menjaga kehidupan. Tuhan memberkati kita.